Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita mencoba membahas terkait rancangan undang-undang kesehatan yang sekarang sudah menjadi undang-undang kesehatan. Yang mana dalam prosesnya banyak dikoreksi, banyak diprotes, baik dari kalangan masyarakat umum, para akademisi, para praktisi, maupun tenaga kesehatan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka ini yang berkecimpung di dunia kesehatan itu tidak dilibatkan. Kalaupun dilibatkan hanya sebatas formalitas. Diambil pihak-pihak yang dominan akan mendukung rancangan undang-undang ini. Nah, mungkin dapat kita beri judul liberalisasi kesehatan semakin sempurna. Ada beberapa aspek alasan mengapa liberalisasi ini sempurna. Karena undang-undang sebelumnya pun itu muatan liberalisasi kesehatannya juga ada. Tapi undang-undang kesehatan yang baru diketuk hari Rabu tanggal 12 kemarin itu semakin memperkokoh, semakin menyempurnakan liberalisasi di sektor kesehatan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, alokasi yang awalnya dulu wajib untuk kesehatan itu 5% alokasinya. Jadi wajib negara mengalokasikan APBN itu 5%-nya di sektor kesehatan. Jadi kalau ada 2.000 triliun, berarti tinggal dikali 5%-nya berapa? 100 triliun itu buat kesehatan. Ini adalah mandatory spending yang diwajibkan terhadap negara untuk memberi bantuan kepada rakyat, kewajiban negara untuk memberikan anggarannya tentunya untuk kepentingan rakyat. Tapi malah bukan menambah, ini justru bukan hanya mengurangi, bahkan menghapus kewajiban ini. Artinya adalah negara menghilangkan kewajibannya dan sekaligus mengalihkan kewajiban negara kepada rakyat. Efeknya adalah rakyat sudahlah sakit, malah nanti akan dipersulit lagi dengan membayar. Kenapa? Alokasi anggaran kesehatan tadi tidak ada lagi. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu BPJS anggarannya itu juga sudah naik gitu ya. Dan dugaan kita juga setelah ini menjadi undang-undang, potensi besar dugaan kita ini juga kemungkinan besar akan naik begitu. Nah, lalu siapa yang disusahkan di sini? Ya, kembali lagi rakyat. Nah, ketika tidak ada alokasi dari negara terhadap kesehatan ini, maka potensinya adalah pihak swasta nanti akan masuk. Ya, karena nggak ada anggaran dari negara. Jadi pilihan lain adalah seperti apa? Selain dari membebani rakyat tadi, maka nanti akan potensinya datang investor swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, berinvestasi dalam sektor kesehatan. Nah, ini yang disebut sebagai liberalisasi di sektor kesehatan. Dan yang juga membuat hati kita kecewa, bahkan sekaligus marah, pernyataan dari Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi. Beliau menyampaikan bahwasanya, sudahlah, ya, kita tidak usah membuang uang banyak. Bahkan kalau nanti ada anggarannya, bisa saja dialokasi kepada hal-hal yang tidak semestinya. Gitu. Lah, ini kan Anda sebagai menteri, Anda itu jangan cawe-cawe seperti itu. Harusnya menteri itu kalau memang ada alokasi yang tidak tepat sasaran, maka Anda harus perbaiki. Bukan malah menyampaikan demikian untuk membenarkan apa yang sudah Anda lakukan sekarang, yakni undang-undang kesehatan ini. Bukan malah menyakiti tenaga kesehatan. Seolah-olah selama ini anggaran yang
yang diberikan 5% tadi dari APBN ini, itu oknum-oknum kesehatannya atau praktisi-praktisi di kesehatannya itu membuat alokasi itu tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, ini kan kalau tidak dapat Anda buktikan sebenarnya ini masuk terkategori fitnah gitu ya. Ini termasuk fitnah. Ya, tapi kita juga tahu ini alasan Anda sampaikan untuk membenarkan mengapa undang-undang kesehatan ini benar. Itu kan sebenarnya poinnya. Nah, inilah yang justru kami ingatkan kembali kepada masyarakat. Kita harus siap-siap sekarang ini. Kita sudahlah sulit gitu ya. Pajak semakin meroket gitu ya. Dan sudah dapat pajak, malah penguasa di negeri ini banyak melakukan korupsi. Nah, anggaran-anggaran yang mestinya itu ditambah demi kepentingan rakyat, malah dikurangi, dicabut, bahkan dihilangkan. Nah, di saat yang sama, pejabat-pejabat negeri ini mengharapkan gajinya dinaikkan, tunjangannya dinaikkan, semuanya dinaikkan. Kalau yang berbasis kepentingan para pejabat, pemangku kekuasaan di negeri ini, maunya naik terus gajinya, tunjangannya dinaikkan. Tetapi bagi rakyat, kalau bisa dikurangi, bahkan kalau bisa dicabut semuanya. Sehingga negaralah yang berdikari sendiri, gitu ya, yang melakukan pembayaran sendiri. Jadi peran negara tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tentunya kita mengingatkan para penguasa di negeri, ingatlah, Anda itu berkuasa itu ada gilirannya. Ada giliran Anda di atas, tapi Anda juga ada gilirannya di bawah. Saksikanlah, kita sudah menyampaikan kepada mereka, yang mudah-mudahan masih ada upaya-upaya yang lain untuk kita menyampaikan kepada rakyat, undang-undang kesehatan ini tidak ubahnya adalah demi kepentingan liberalisasi di sektor kesehatan. Hilangnya fungsi negara dialihkan kepada rakyat, sehingga nanti rakyat tidak sanggup, maka mau tidak mau membutuhkan investor, dan investor ini masuk baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sehingga apa? Sehingga kesehatan itu menjadi komoditi bisnis seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi wawasan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kontribusi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.